Sebelum rumah tanggaku hancur, dahulu rumah tangga kami baik-baik saja dan tumbuh secara harmonis. Walaupun kami hidup secara sederhana dan tinggal masih numpang sama orang tua, suamiku pekerja serabutan, kadang jadi buruh bangunan, kadang bekerja di sawah dan lain-lain demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan anak. Walaupun orang tuaku juga tidak lepas mencukupi kebutuhan anakku. Kini, anakku tumbuh semakin besar, dan kebutuhan anakku semakin bertambah. Apalagi biaya sekolah yang tidak terbilang sedikit bagi kami. Belum lagi uang jajan sehari-hari. Sedangkan penghasilan suamiku tidak menentu. Pada saat itu malam sebelum tidur, aku mengungkapkan keinginanku untuk membantu mencukupi kebutuhan anakku dengan bekerja di luar negeri. Tidak sedikit tetangga dari desaku berhasil mencukupi keluarganya selama mereka bekerja di luar negeri. Bahkan bisa membangun rumah dengan hasil kerjanya di luar negeri. Itulah yang membuatku semangat ingin berhasil seperti mereka demi membantu masalah ekonomi keluarga. Suami pun mengizinkan dan menandatangani surat izin dari suami guna melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan jasa tersebut. Melalui sponsor tetangga desa, aku mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja Indonesia dengan tujuan negara Taiwan. Setelah hasil medical fit, aku pun berangkat ke penampungan untuk belajar bahasa dan praktek kerja sambil menunggu calon majikan yang mau mengambilku. Nasib baik menghampiriku. 1,5 bulan aku sudah mendapatkan calon majikan. Seminggu kemudian, visa kerjaku turun. Lalu aku disuruh pulang untuk bersiap diri dan berpamitan sama keluarga sebelum pemberangkatan ke negara Taiwan. Seminggu waktu yang begitu cepat untuk bersama anakku yang akan kutinggalkan merantau ke negeri orang. Sakit dan sesak terasa dada ini ketika kulihat anakku menangis tiada henti saat kulangkahkan kakiku menuju mobil yang sedang menunggu mengantarku ke Jakarta guna untuk proses penerbanganku ke negara Taiwan. Sungguh tiada tega rasanya aku meninggalkan anakku yang tengah menangis terseduh melihat kepergianku untuk merantau. Ingin rasanya aku kembali dan memeluk anakku yang menangis terseduh-seduh. Namun, apalah daya, ini tekadku demi membantu perekonomian keluarga dan untuk membiayai sekolah anakku. Berat. Memang berat rasanya meninggalkan anak yang terbiasa hidup denganku, tapi semua kulakukan demi keluargaku. Yang terpenting adalah doanya untukku, agar aku betah tinggal di negeri orang. 2 hari waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Tiket pesawat pun sudah ready, tinggal penerbangan besok pagi. Sesampainya di bandara Taiwan, aku dan teman seperjuanganku sudah ditunggu oleh agensi, lalu kami dibawa ke kantor agensi untuk istirahat sebelum majikan kami menjemput kami. Sehari semalam kami di kantor agensi, siangnya aku dijemput oleh calon majikanku. Sehari 2 hari sampai 3 bulan lamanya aku kerja di rumah majikan. Namun pikiranku masih saja ada di kampung, apalagi seringnya teringat anakku. Bersyukur, majikanku begitu baik padaku. Tidak mudah bagiku menjalani hidup jauh dari keluarga. Begitupun mungkin teman-teman yang pertama kali bekerja di luar negeri merasakan hal yang sama sepertiku. Selama ini aku hanya mengerti tetanggaku bekerja di luar negeri dengan gaji yang cukup besar tanpa memahami proses perjuangannya. Setiap bulan mengalir transferan dari luar negeri tanpa mengerti derita apa yang sedang dipikul di pundaknya. Kini aku pun mengalami dan akhirnya mengerti keluh kesah sebagai TKI,
Terkadang tidur pun kurang, hari libur diambil buat lemburan, makan pun kadang seadanya, padahal punya gaji tiap bulannya. Tetapi mereka lebih memikirkan orang-orang yang disayanginya di kampung. Tetapi, tidak sedikit dari kita jerih payahnya justru tidak dihargai sama sekali, terlebih suami yang ditinggalkan justru bermain perempuan di belakang kita. Seperti halnya aku yang sedang mengalami hal ini. Sakit, perih, remuk ditanggung sendirian di negeri orang. Suami yang ku percaya, ternyata memanfaatkan kepercayaanku untuk bermain hati dengan perempuan lain. Desas-desus ini sebenarnya sudah lama aku tahu dari teman-temanku juga dari orang-orang di sekitar kampungku. Namun, aku mencoba untuk tidak percaya dengan omongan orang-orang tentang suamiku bermain hati dengan perempuan lain. Bodohnya aku lebih memilih percaya dengan pembelaan suamiku sendiri. Sebab dahulu sebelum aku kerja di luar negeri, suamiku jauh dari pergaulan semacam itu. Semua terbongkar kebobrokan suamiku selama aku kerja di negeri orang setelah keluargaku memberitahu dan bukti bahwa omongan tetanggaku itu benar. Bagaikan disambar petir di siang bolong saat itu, sakit sesakit-sakitnya hati ini. Badan terasa lemas, tangis pun sudah tak ada lagi air mata. Hanya meratapi nasib, kenapa suamiku setega itu? Kenapa suamiku sejahat itu? Apa salahku? Apa salahku? 2 tahun hasil jerih payahku pun musnah entah kemana. Yang awalnya berencana mau membuat rumah sendiri pun hanya tinggal rencana. Yang tertinggal hanya pondasi yang belum kelar, sama material itu pun belum penuh kata orang tuaku. Padahal, tanah sudah tersedia dekat dengan orang tuaku, tidak perlu lagi membeli tanah. Entah bagaimana awalnya, hasil kerjaku selama 2 tahun ini habis untuk bermain judi juga bermain perempuan oleh suamiku. Sakitnya, suamiku berselingkuh dengan tetangga tak jauh dari rumahku. Janda anak 1 dan tak lain adalah temanku juga. Kenapa mereka begitu tega terhadapku? Tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Emosi kerap menyelimuti ketika teringat kebejadan suamiku. Belum lagi harus ngurus orang tua yang sudah tidak bisa berjalan sendiri. Begitu berat ujianku pada saat itu. Aku hadapi semua sendiri di negeri orang. Tak tahan aku dibuat seperti itu oleh suamiku. Aku pun menggugat cerai kepada suamiku. Biarlah ku besarkan anakku dengan tanganku sendiri. Aku menjadi janda, juga karena janda. Tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Ku terima takdir ini dengan segenap hati. Disesali pun sudah tiada arti. Hasil kerjaku yang setiap bulan aku kirim ke suami telah menjadi bumerang untukku. Ternyata uang bisa merubah sikap seseorang, termasuk suamiku sendiri. Sakit, memanglah sangat sakit. Aku pasrah dan mencoba ikhlas dengan kejadian ini. Yang terpenting aku fokuskan untuk membesarkan dan menyekolahkan anakku, agar menjadi sebuah kebanggaan membesarkan seorang anak tanpa ikut campur tangan dari figur seorang ayah. Biarlah aku bekerja keras sendirian untuk masa depan anakku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan majikanku. Perjalananku masih panjang di negeri ini. Susah senang biarlah ku telan sendiri. Saat ini aku masih trauma dengan kebejadan mantan suamiku. Perlahan aku akan menyetabilkan emosiku yang selama ini menguras air mata dan energiku. Entahlah rencana apa lagi yang Tuhan akan berikan padaku setelah kejadian ini. Semoga dengan kejadian ini aku menjadi wanita yang kuat dan tegar menghadapi cobaan.